Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Noval Radiasa dengan NPM 2403110 24050 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran angkatan 2024. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang sebuah program Python sederhana yang sudah saya buat sebelumnya. Program ini berbasis dengan TK Inter dan berfungsi sebagai penghitung frekuensi huruf. Nah, dengan program ini, pengguna bisa memasukkan teks apapun dan secara langsung otomatis program akan menghitung jumlah total huruf serta frekuensi kemunculan dari setiap hurufnya dari A sampai Z. Nah, program ini dilengkapi dengan tampilan grafis dengan menggunakan TK Inter sehingga lebih mudah digunakan dan juga lebih menarik secara visual untuk penggunanya. Mungkin langsung saja kita lihat bagaimana cara program ini bekerja. Nah, yang pertama ada import TK Inter STK untuk memanggil fungsi TK Internya atau membuat tampilan antarmuka TK Internya. Lalu yang kedua ada import string. Nah, di sini berfungsi untuk mendapatkan daftar huruf alfabet dari A sampai Z. Nah, lalu yang selanjutnya ada fungsi untuk menghitung frekuensi hurufnya. Nah, di sini dijabarkan atau didefinisikan dengan def hitung huruf. Nah, yang pertama ada entry.get. Nah, di sini untuk mengambil input dari penggunanya, lalu disimpan dalam variabel teks. Nah, teks ini kita akan ubah menjadi huruf yang lebih kecil semuanya agar tidak sensitif terhadap huruf kapital. Nah, di sini digunakan yaitu text.lower untuk mengkecilkan semua teksnya. Lalu disimpan dalam variabel text underscore lower. Nah, di sini saya juga membuat frekuensi kosong dan juga jumlah kosong untuk menginisialisasi dictionary untuk menyimpan frekuensi dan juga jumlah hurufnya. Nah, lalu yang selanjutnya ada for huruf in text lower. Nah, di sini berfungsi untuk mengecek huruf yang ada di dalam variabel text lower. Nah, di sini digunakan fungsi if huruf in string.asc underscore lowercase. Em, di sini berfungsi untuk mengecek setiap huruf yang ada. Nah, jika setiap karakter dari variabel yang diinput itu termasuk huruf A sampai Z, maka frekuensi hurufnya akan dihitung atau ditambahkan satu pada jumlah frekuensi hurufnya. Nah, yang lalu yang selanjutnya ada if not frekuensi di sini untuk mengecek dan memberikan input balik atau feedback berupa teks kepada pengguna jika yang dimasukkan itu tidak ada huruf alfabet yang ditemukan, maka akan mengeprint atau memunculkan kepada layar yaitu tidak ada huruf alfabet yang ditemukan. Lalu fungsi ini akan return atau kembali kepada teks awalnya. Lalu yang selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan hasil yang sudah didapatkannya. Nah, di sini program akan menampilkan atau mengeprint teks atau input yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh penggunanya akan di print atau dimunculkan kembali ke layar, lalu akan ditambahkan dengan jumlah huruf dan di sini digunakan variabel jumlah in dalam kurung kurawal berfungsi untuk menampilkan frekuensi huruf yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, di sini huruf ini akan disortir atau diurutkan ke dalam alfabetis. Nah, hasil ini akan berupa hurufnya itu apa dalam kurung kurawal variabel huruf ini sama dengan frekuensi jumlah huruf itu muncul beberapa kali. Kemudian hasil ini akan di print dalam teks dengan menggunakan perintah yaitu hasil underscore labelnya. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan fungsi untuk menghapus teks input dan juga hasilnya dengan menggunakan fungsi def clear. Nah, di sini berisi fungsi yaitu entry.delete yang mana
berfungsi untuk menghapus teks input dan juga hasil yang sudah diinputkan oleh pengguna sebelumnya. Nah, di sini disimpan dalam variabel hasil underscore label dot config dengan berisi teks yang kosong. Nah, selanjutnya saya juga menambahkan fungsi untuk mengulang perhitungan. Nah, sebenarnya fungsi ini kurang lebih sama seperti clear karena akan tetap diulang ketika tombol hitung ini ditekan kembali. Nah, di sini digunakan def ulang untuk fungsinya yang berisi clear kosong. Nah, fungsi ulang ini hanya memanggil clear kosong untuk mereset tampilan agar pengguna bisa kembali mengulang dan menginputkan kembali kata-kata atau teksnya. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke cara membuat window-nya atau menginisialisasi window-nya. Yang pertama, kita gunakan tk.tk untuk memanggil atau membuat window-nya. Nah, di sini window-nya saya menggunakan judulnya yaitu penghitung frekuensi huruf dengan ukuran yaitu 900 kali 600 dengan konfigurasinya yaitu berwarna background-nya yaitu abu-abu tua. Nah, selanjutnya di sini saya juga menggunakan frame utamanya yaitu dengan menggunakan tk.frame window dengan warna background yaitu masih abu-abu tua. Nah, di sini dengan menggunakan spasi atau jarak PDX yaitu sebesar 20 dan juga PDY-nya itu sebesar 20. Nah, frame pack-nya ini digunakan juga spasi atau jaraknya sebesar 40. Nah, lalu selanjutnya masuk ke bagian judul. Nah, di sini judul menggunakan tk.label frame dengan teksnya yaitu berisi penghitung frekuensi huruf dengan warna fontnya yaitu biru muda dengan warna backgroundnya masih abu-abu tua. Nah, di sini dikonfigurasi dengan menggunakan font Arial berukuran 20 dengan konfigurasi bold. Nah, judul ini menggunakan juga spasi atau jarak sebesar 0 sebelumnya dan juga 5 setelah judul ini ditampilkan. Nah, di sini saya juga menggunakan garis horizontal atau separator. Nah, di sini dengan menggunakan tk.frame dengan warna garis yaitu biru muda dengan ketebalan garis atau height sebesar 3 dan juga panjang garisnya atau widthnya sebesar 450. Nah, garis ini menggunakan jarak yaitu PD yaitu sebelumnya 0 dan juga setelahnya yaitu 20. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke label dan juga kolom entry untuk input dari penggunanya. Nah, di sini untuk labelnya sendiri dengan menggunakan tk.label, frame dengan teksnya yaitu berisi masukan teks dengan warna fontnya yaitu biru muda dan juga backgroundnya yaitu dengan abu-abu tua. Nah, font ini menggunakan Arial dengan ukuran 14 dan juga konfigurasi bold. Nah, di sini untuk memunculkan labelnya. Nah, yang selanjutnya yaitu entry atau kolom untuk menginput teks dari penggunanya. Nah, di sini menggunakan tk.entry dengan frame dan juga panjang kolomnya yaitu atau panjang barisnya yaitu sebesar 40 dengan menggunakan font Arial berukuran 12. Nah, di sini menggunakan backgroundnya yaitu abu-abu muda dan juga warna teksnya yaitu berwarna putih serta warna insert backgroundnya yaitu berwarna putih. Nah, di sini entry packnya menggunakan jarak PRDY sebesar 10. Nah, lalu selanjutnya kita mulai masuk ke bagian tombol-tombol yang akan dimunculkan. Nah, tombol ini menggunakan tk.frame dengan background yaitu abu-abu muda disimpan dalam variabel tombol underscore frame. Nah, tombol underscore frame ini menggunakan jarak atau spasi PD sebesar 10. Lalu kita masuk ke dalam tombol atau button yang pertama yaitu button hitung. Nah, di sini menggunakan tk.button dengan perintah tombol dengan tombol underscore frame yang berisi teks yaitu hitung huruf. Nah, di sini digunakan tombol ini digunakan untuk menghitung huruf
yang ada dari input penggunanya. Di sini digunakan yaitu backgroundnya abu-abu tua dengan warna fontnya yaitu putih dengan lebar yaitu sebesar 15. Nah, font ini menggunakan Arial dengan ukuran 10 dan konfigurasi bold. Lalu button hitung ini ditaruh pada row ke 0, pada kolom ke 0 atau pada kolom paling kiri dengan jarak pad X yaitu sebesar 10 untuk ke button selanjutnya. Lalu kita masuk ke button yang kedua yaitu button untuk clear. Nah, di sini sama menggunakan tk.button dengan tombol underscore frame dengan teksnya berisi yaitu clear dengan perintah atau komennya yaitu untuk mengclear input dari penggunanya. Di sini sama digunakan backgroundnya yaitu abu-abu tua dengan fontnya yaitu putih dengan lebar tombolnya yaitu 10. Nah, tombol ini menggunakan font Arial berukuran 10 dengan konfigurasi bold. Nah, button clear ini ditaruh sejajar dengan button hitung yaitu pada row ke 0, namun pada kolom ke 1, yaitu artinya pada kolom yang di tengah. Nah, di sini digunakan juga jaraknya atau spasinya yaitu pad X yaitu 10 untuk ke tombol selanjutnya. Nah, yang tombol ketiga yaitu ada button ulang. Nah, di sini masih sama menggunakan tk.button, tombol underscore frame dengan teksnya itu berisi ulangi. Nah, di sini berfungsi atau ber- berisi perintah komennya yaitu ulang. Nah, di sini masih sama yaitu digunakan em, background teksnya yaitu abu-abu tua dengan warna fontnya yaitu putih dengan lebar tombolnya yaitu 10. Nah, pada tombol ini masih sama digunakan fontnya yaitu Arial dengan ukuran 10 dan juga konfigurasi bold. Nah, button ulang ini masih sejajar dengan tombol-tombol sebelumnya yaitu tombol hitung dan juga tombol clear yaitu pada row ke 0 dan juga kolom kedua atau artinya kolom yang paling kanan dengan jarak atau spasinya pad X yaitu masih sama di angka 10. Nah, lalu yang selanjutnya ada masuk ke label untuk hasilnya. Nah, di sini labelnya menggunakan tk.label dengan window dan juga teks yang kosong dengan background yaitu abu-abu tua dengan warna fontnya yaitu biru muda. Nah, di sini fontnya menggunakan Arial berukuran 10 dengan format Justify Left dan juga anchor atau ditaruh di pojok paling kanan karena anchor west atau west. Nah, di sini hasil label ini juga menggunakan jarak PDY yaitu 10 dan juga PETX juga 20. Di sini kita menggunakan fillbot yaitu perintah untuk mengisi ruang yang kosong sehingga teks dan juga labelnya lebih rapih dan juga lebih estetik. Lalu yang selanjutnya ada yang terakhir fungsi untuk menjalankan aplikasinya yaitu dengan menggunakan window.mainloop. Nah, mungkin hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini pengguna bisa memasukkan teksnya apa saja, lalu misalnya halo, lalu kita akan menghitung huruf dari teks tersebut dengan menekan tombol hitung hurufnya. Di sini akan dijabarkan input teks yang dimasukkan penggunanya itu apa, yaitu pada kasus ini yaitu halo, dengan jumlah total hurufnya itu 4. Dan di sini ada deskripsi dari masing-masing hurufnya secara alfabetis dimulai dari A hingga O. Di sini masing-masing berjumlah 1. Lalu kita selanjutnya di sini ada button clear dan juga ulangi. Di sini jika kita klik maka input dari penggunanya akan kembali nol atau kembali kosong dan juga hasil perhitungannya akan kembali menjadi kosong. Nah, mungkin cukup sekian video tentang program ini. Nah, jadi program ini pengguna dapat memasukkan sebuah teks, kemudian menghitung jumlah total huruf alfabet yang digunakan, serta menampilkan frekuensi kemunculan dari setiap hurufnya dari A hingga Z. Nah, program ini juga sudah dilengkapi dengan TK Inter sebagai tampilan visual utamanya, sehingga lebih interaktif dan juga lebih mudah digunakan untuk penggunanya.
Nah, mungkin cukup sekian video presentasi atau penjelasan tentang program penghitung frekuensi huruf dengan berbasis TK Inter ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Semoga video ini bermanfaat. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.